Pemirsa, mantan Presiden Joko Widodo siap buka-bukaan di pengadilan mengenai ijazahnya ya jika diminta oleh hakim. Namun tersangka Roy Suryo menyebut jika Jokowi niat buka-bukaan bisa dilakukan di sidang citizen lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Solo. Mengapa Roy Suryo CS melakukan niat Jokowi ini? Inilah top review untuk Anda. Dan pemirsa, inilah top review, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Beginilah suasana saat mantan Presiden Joko Widodo mengunjungi kedai kopi The Aceh Connection di Kota Solo pada 25 Desember 2025. Lokasinya tidak jauh dari kediaman pribadi Jokowi. Setelah melihat-lihat sejenak, Jokowi terlihat menuju di salah satu sofa dan duduk. Kedatangan Presiden ke-7 RI ini menarik perhatian awak media. Maklum, nama Jokowi sedang menjadi atensi karena kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret mantan Menpora Roy Suryo menjadi tersangka. Para jurnalis pun menanyakan soal ijazah dan Jokowi menegaskan akan menunjukkan ijazahnya apabila diminta secara resmi oleh pengadilan. Kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1 akan saya tunjukkan semuanya. Salah satu tersangka kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, menyebut bahwa menunjukkan ijazah dengan tujuan memenjarakan orang lain akan membuat kasusnya tidak selesai. Sebenarnya seperti selalu saya katakan, inilah sebenarnya tempat yang paling terhormat untuk Pak Joko Widodo yang katanya akan menunjukkan ijazah SD sampai kuliah di UGM di pengadilan tanpa memenjarakan orang lain. Karena apa? Ketika Anda memenjarakan orang lain nanti ada balasan-balasan juga, laporan balik, pidana lagi seperti yang terjadi sekarang. Ketua Pradi Bersatu Zefin Boy Hendra Kanu menyebut bahwa langkah itu merupakan langkah yang tepat untuk membuka kepada halayak bahwa ijazah tersebut adalah asli. Ya, sesuai dengan aturan hukum aja Mbak, karena itu beliau kan harus membuktikan secara hukum bahwa tuduhan-tuduhan ijazah dari SD sampai universitas itu kan bohong, palsu. Sehingga untuk membuktikan keasliannya, ya beliau harus membuktikan di depan pengadilan, Mbak. Dan saya kira itu langkah yang paling tepat supaya membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa beliau itu serius dan berjanji bahwa dia akan membuka semuanya di pengadilan. Jadi saya kira itu langkah yang tepat untuk membuka kepada masyarakat umum bahwa selama ini katanya palsu, ya kan? Mas Roy bilang palsu, semuanya mengatakan palsu, narasi-narasi palsu terus saja dibangun sehingga beliau harus membuktikan secara hukum di depan pengadilan nanti. Jadi saya kira itu nggak ada masalah bagi seorang mantan presiden. Sementara itu, salah satu tersangka kasus ini, Roy Suryo, menyebut bahwa pernyataan Jokowi yang akan menunjukkan ijazah itu tidak tepat karena ijazah yang dimaksud sudah disita. Selain itu, Roy menyebut sidang kasusnya bukan tempat yang tepat untuk menunjukkan ijazah. Yang paling tepat adalah sidang pembuktian gugatan ijazah terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit digelar di Pengadilan Negeri Kota Solo yang saat ini sedang bergulir. Ya bagus, buktikan aja kalau memang dia akan hadir, ya. Karena sebenarnya nggak usah jauh-jauh nanti. Besok ya, lusa, Senin itu ada sidang yang namanya citizen lawsuit di Solo. Itu deket banget kan dari rumahnya, ya. Hadir nggak dia di situ? Ijazahnya tunjukkan nggak di situ? Ya, itu aja udah jadi tolak ukur. Kalau ijazahnya tidak ditunjukkan di situ, ijazah yang sekarang so-called katanya ada disita oleh Polda Metro, yang mulai Juli itu ternyata nggak ditunjukkan, ya udah berarti nanti pada pengadilan yang justru pengadilan yang ada di Jakarta, yang itu sebenarnya kita meragukan. Kenapa Mbak? Pengadilan itu bukan untuk menguji ijazah asli dan enggak. Pengadilan itu untuk menguji tuntutannya Jokowi ketika dia merasa keberatan karena ada fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi secara hukum sebenarnya pembuktian ijazahnya bukan di situ sebenarnya. Tapi kalau dia berjanji begitu,
Saya koreksi juga, kata-katanya juga salah. Karena dia berjanji akan menunjukkan. Enggak lah, ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro kok. Berarti apa? Dia harusnya memberikan izin kepada jaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Itu baru benar. Sebagaimana diketahui saat ini tengah bergulir sidang pembuktian gugatan ijazah Jokowi melalui mekanisme citizen lawsuit digelar di Pengadilan Negeri Kota Solo. Perkara ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yakni Top Tovan dan Bangun Sutoto. Pihak penggugat melalui kuasa hukumnya Muhammad Taufik berulang kali mendesak agar Jokowi hadir secara langsung di persidangan. Mereka beralasan bahwa kehadiran Jokowi diperlukan untuk menunjukkan ijazah asli di depan hakim dan penggugat guna mengakhiri spekulasi. Namun kubu Jokowi menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, pihak tergugat tidak wajib hadir secara fisik asalkan sudah memberikan kuasa kepada advokat yang sah. Kuasa hukum Jokowi menegaskan bahwa kehadiran prinsipal tidak bersifat wajib. Terkait keberadaan ijazah Jokowi, Rosuryo menyebut terjadi beberapa kali kebohongan, baik yang dilakukan pendukung Jokowi maupun Jokowi sendiri. Itu kan konon tanggal 23 Juli 2025 kan sudah disita. Setidaknya ada 3 kebohongan. Yang pertama adalah kebohongan di bulan Oktober. Ketika ada beberapa orang, para termul yang datang ke rumahnya Jokowi, kemudian setelah masuk salah satunya Budiari, ya ketua Projo, mengatakan melihat ijazah, ya lihat asli. Apa yang dilihat? 23 Juli itu sudah disita kok. Ada satu lagi namanya Freddy Damanik yang kemudian dia juga bohong, juga mengatakan ada tadi Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Terakhir dia mengkoreksi scan. Waktu itu kalau kita putar rekaman Hadir Metro juga ada juga. Tidak ada kata-kata scan. Terakhir dalam satu wawancara khusus di salah satu TV swasta, Jokowi juga mengatakan pada 8 Desember, ijazahnya saya pegang kok. Gimana bisa ijazahnya dia pegang? 23 Juli sudah disita gitu loh. Jadi kebohongan-kebohongan ini kalau nanti mungkin akan ditunjukkan pada saat di sidang, silahkan tunjukkan, kita tantang dan seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan fakta yang sebenarnya. Hingga hari ini, publik masih menunggu kasus yang melibatkan Roy Suryo CS segera disidangkan. Lebih dari itu, publik ingin agar persidangan berjalan terbuka dan hakim bisa memutuskan secara adil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.